Berita acara pengambilan sumpah saksi ahli nomor BAP SSA garis miring 10 Romawi garis miring 2016. Pada hari ini Jumat tanggal 19 September 2023 jam 14 WITA bertempat di kantor Poltekkes Banjarmasin. Saya Muhammad Solihin Rahman, NIM P07133220053, jabatan penyidik Kesatuan Poltekkes D4 Kesling, agama Islam. Telah mengambil sumpah seorang ahli, nama Masrudi Mukhtar, tempat lahir Aruyan, tanggal lahir 19 Februari 1988, jenis kelamin 17 Februari 1988, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan dosen. Sesuai dengan agama Islam yang telah dianutnya dengan disaksikan oleh nama Muhammad Rizky dengan NIM P07133220001, jabatan kepala penyidik agama Islam. Saksi kedua nama Muhammad Ihsan dengan jabatan penyidik agama Islam. Sehubungan dengan pasal 120 ayat 2 KUHAP, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya dalam perkara tersangka pencemaran air sungai di Desa Martadah telah bersumpah menjadi saksi dengan mengucapkan lafal sebagai berikut. Kepada ahli diharap untuk berdiri dan mengambil sumpah. Oh iya. Bisa diulangi Pak? Ya, siap. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Diharap kepada ahli dan saksi dapat menandatangani. Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ahli. Ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian ditutup dan ditandatangani di Poltekkes Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 19 September 2023. Terima kasih saudara ahli kami dari kelompok 2. Kami selaku tim penyidik dari Poltekkes Kementerian Banjarmasin jurusan Kesehatan Lingkungan. Di sini kami sedang menangani perkara tindak pidana pencemaran sungai oleh limbah cair pabrik kelapa sawit PT Nusa Bangsa sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 99 UU Nomor 13 Tahun 2009 tentang hubungan dengan laporan kejadian nomor LK 01/9/3. Maka kami di sini akan memberikan beberapa pertanyaan oleh saudara ahli untuk kasus yang kami tangani. Baik, ingin bertanya saudara ahli, apakah saudara ahli dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Terus, apakah saudara ahli bersedia untuk memberikan keterangan
yang sebenarnya. Sangat ya. Apakah saudara ahli memiliki keluarga, kerabat atau teman di PT Nusa? Oke, mungkin teman dekat tidak, mungkin teman di media sosial ya. Supaya tidak tegang ya, udah dulu. Gak usah tegang. Menurut saudara ahli, apakah ada tindak pidana untuk PT Nusa Bangsa karena membuang limbah cair ke sungai? Badan air. Yang pertama harusnya jadi jelaskan dulu, rekan dulu ke ahli bagaimana administrasi kasusnya, sehingga saya bisa menjawab. Tapi kalau ditanya apakah membuang limbah ke sungai, jelas salah itu perubahan yang pidana. Baik, di sini kami akan menjelaskan kejadian dari kasus pencemaran air sungai di pabrik di Kelapa Sawit. Pertama-tama ada laporan kejadian dari warga sekitar di pinggir bantaran sungai yang berdekatan dengan pabrik kelapa sawit tersebut. Nah, mereka jarak rumah mereka itu 500 meter dari pembuangan limbah dari kelapa sawit tersebut. Mengingat kalau pengolahan limbah sawit itu terdapat kolam-kolam pengolahan limbah, Pak. Jadi di kolam terakhir itu adalah limbah yang seharusnya sudah memenuhi baku mutu. Nah, ditemukan bahwa saat effluent itu keluar oleh air sungai dan dilihat warga, sungai tersebut dalam keadaan agak-agak berminyak-minyak itu, Pak. Nah, dan mereka melapor kepada kami, dan setelah ada hasil laboratorium ditemukan bahwa kadar BOD, COD, dan TSS itu melampaui baku mutu. Maka dari itu kami meminta Bapak sebagai ahli untuk memberikan keterangan. Terus pertanyaannya apa? Jadi menurut Bapak, apakah membuang sisa olahan limbah cair kelapa sawit merupakan hal yang sudah benar, mengingat limbah yang dibuang mungkin tidak sepenuhnya memenuhi baku mutu, Pak? Dia buangnya kemana? Ke sungai, Pak. Badan air langsung. Badan air. Oh, berarti dapik namanya. Iya. Karena kan pasti baku mutu itu nggak bisa sepenuhnya. Oke, iya itu jelas salah tuh. Ya, dapik itu itu pada tidak bisa ada di dalam usaha. Itu ada ya. Dicek aja nanti ya di Undang-Undang Nomor 3/2009 itu perbuatan tidak itu dapik buangan media lingkungan. Jadi yang dikenakan itu mungkin yang lebih tepat bukan pasal 98 ya, tapi pasal dapik ke media lingkungan. Kalau nggak salah pasal 100 atau pasal 111, dicek saja ya kalau saya salah ya. Izin bertanya kepada saudara Ali, pada saat tim penyidik turun ke TKP itu mereka mengecek dokumen amdal perusahaan. Lalu setelah dicek bahwa dokumen amdal tersebut ada, akan tetapi sudah tidak berlaku lagi. Bagaimana menurut tanggapan saudara Ali? Ya itu harus diperbarui lagi ya. Apa namanya amdal ya? Nah, itu kecuali dia ingin melakukan usaha baru, tapi memiliki dampak yang dampak penting dan bisa ada keuntungan. AMDAL itu satu kali kegiatan usaha, dan dia buka cabang lagi atau buka unit pengolahan limbah ya. Itu kan kalau terjadi kebocoran itu kan bahaya terhadap lingkungan, dia yang baru hanya untuk perusahaan tadi. Nah itu kan sekali saja AMDAL itu kan kegiatan syarat untuk mendapat izin lingkungan. Jadi tidak ada juga kalau saya cuma mungkin kalau dia ingin melakukan usaha baru lagi ya, yang ada potensi terhadap pencemaran lingkungan baru, kemudian itu diajukan hal yang baru. Beda dengan audit lingkungan ya, audit lingkungan itu ya harus diperbarui terus tuh, karena untuk mengukur aktivitas kegiatan lingkungan hidup tadi apakah masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Nah, beda kan antara
mekanisme AMDAL dengan audit lingkungan ya. Jadi selanjutnya Pak, mengenai kasus ini, menurut Bapak yang paling bertanggung jawab dalam pencemaran lingkungan ini kan mengingat tersangka itu adalah pengelola dan limbahnya yang menyumbang itu, apakah pimpinan juga harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab kemana? Kalau diketahui pimpinan atau mungkin dia nyuruh pimpinannya langsung, maka beban pertanggungjawaban pidana ke pimpinan tadi ya. Nah, jadi kan di Undang-Undang Nomor 32/2009 tadi korporasi dapat dimintai perbuatan tindak pidana. Tapi ini karena ini tanpa hanya inisiatif si petugas di lapangan ya. Nah, maka tetap di sini mungkin dia diberikan dimintai keterangan tentang pimpinan ya. Tentu di sini beban pertanggungjawaban pidana utamanya tetap pada pelaku di lapangan ya. Selanjutnya, jika kejadian ini berkelanjutan Pak setelah ini kejadian, tapi perusahaan tersebut tetap melakukan pembuangan limbah cair ke sungai itu, apakah ada sanksi yang lebih berat lagi Pak? Sanksi yang paling berat dalam hubungan itu satu-satunya sanksi pidana ya. Cuma harus dibedakan dulu ya. Ini kan biasanya perbuatan ini kan mungkin ya. Tadi ada kolom-kolomnya ada ya. Tapi tidak dikelola dengan baik karena melampaui batas. Harusnya di sini pemerintah daerah atau terkait tidak boleh tinggal diam ya. Nah, masyarakat ini kan dia mengadukan kemana, tidak lain tidak bukan dari instansi terkait ya. Nah, maka instansi terkait itu sudah atau sudah belum dia melakukan upaya-upaya penegakan hukum administrasi itu. Jadi proses hukum pidana sebenarnya pada perkara ini dia ultimum remedium tuh, sarana terakhir. Nah, tapi ternyata masih ngeyel, dari kita berulang terus, baru kemudian penyidik bisa masuk proses penyelidikan lingkungan baru masuk pidana. Beda dengan kasus kelompok satu tadi ya. Nah itu tanpa itu pidana dia primum di depan tuh, tanpa harus menunggu sarana hukum yang lain tuh ya. Jadi harus dipastikan dulu apakah instansi terkait ini sudah melakukan tugasnya dengan benar terkait dengan adanya dugaan pembuangan limbah ke media lingkungan ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini mengingat bahwa limbah cair itu kan merugikan masyarakat, apakah perusahaan juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat? Iya, harus dan bisa digugat secara perdata ya. Makanya di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu ada dikenakan class action juga atau masyarakat itu boleh menggugat korporat ya, perusahaan yang mencemari lingkungan yang merugikan masyarakat maupun lingkungan hidup itu sendiri. Tapi ini konteksnya berbeda dengan hukum perdata ya yang Bapak jelaskan bukan perdata. Kalau perdata ini kan tidak ada kewenangan atau kompetensi dari penyidik, kan privat ya. Nah beda tadi ini adalah masuk ke ranah hukum pidana tadi ya, maka publik di situ negara yang hadir di situ. Bertanya kepada seorang ahli, apakah dari hasil laboratorium yang dibawa oleh pihak LSM yang terbukti bahwa limbah sawit tersebut yang mencemari air sungai, maka apakah bisa dipastikan bahwa tersebut termasuk tindak pidana? Tadi saya katakan ya bahwa kalau kemudian tadi bilang bahwa itu air ya, air berarti ya. Nah kalau itu sudah yang di atas ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang ya, maka salah satu unsur dari tindak pidana yang tadi. Mungkin pertanyaan sebenarnya kan setelah kejadian otomatis akan ada perkembangan apakah perusahaan harus melapor kepada penyidik atau yang terkait hukum untuk
memantau apakah limbah cair tersebut sudah aman atau belum setelah dilakukan. Pertama itu tentu menjadi tanggung jawab perusahaan, ya, karena ada laporan masyarakat, maka namanya perusahaan yaitu harus mengelola perusahaannya berdasarkan prosedur governance. Ketika perusahaan itu merespon pengaduan masyarakat secara baik, ya, bukan kemudian melaporkan balik ya atas dasar misalnya penyebabkan yang baik, maka itu masuk ke kategori perusahaan yang baik tuh, ya. Maka tentu dia harus memantau dan memastikan bahwa laporan masyarakat tadi dia ditindaklanjuti dengan tidak membuang limbahnya tadi ke media lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi karena ini adalah mengganggu kepentingan publik ya. Sungai itu kan fungsinya publik, dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga memiliki fungsi ekologi. Maka di sini harusnya pemerintah daerah juga mengambil peran untuk memastikan agar aktivitas semacam ini, perbuatan merusak lingkungan semacam ini tidak terulang lagi. Mungkin dari status